Kedengeran Kamu nggak suaraku? menjadi satu dari sekian banyak narasumberku yang belum pernah ketemu di dunia nyata. Oke. That's Kita baru ketemu very di cool. dunia digital. Oke. Gitu. Kedengeran Nah, nggak suaraku, Pop? kedengeran, kedengeran. Thank God. Oke. Teman-teman kasih tahu kalau misalnya suaranya nggak jelas atau misalnya Iya, suaranya gema ya, karena kalau dari aku nggak kedengeran kalau ada suara gema dari Kak Zoya. iya. Aku Kak, sih terima juga. Aku kasih lagi sudah coba. Ini mau. baru nih. Luar biasa. Thank Saking you. seringnya kamu tiap hari ya live ya. Kak, Iya, but terima it kasih was banyak fun. sudah Aku mau. suka sekali. Terima kasih banyak Sama-sama. sudah mau diundang, sudah mau apa ya, mau ngebahas soal kalau aku menyebutnya sambat. Jadi banyak sebenarnya yang cerita ke aku sehingga aku sementara Heeh. aku kan bukan expertnya ya Kak. Jadi agak bingung bagaimana cara menjawabnya. Jadi lebih baik kalau misalnya pertanyaan seputar seks, kalau aku biasanya memberikan apa eh, menceritakan tentang pengalaman pribadi. Kalau kakak kan pasti kan banyak Mm-mm. nih ya yang sudah curhat-curhatan ke kakak. Jadi Kak Zoya ini eh, adalah seorang psikolog dan seksolog ya kak. Iya, betul. Sebutannya apa sih sebenarnya yang benar tuh apa sebutannya? Kalau seksolog berarti seksolog klinis atau psikolog Mm-mm. seksual. Psikolog Gitu. seksual. Ya pasti ya teman-teman ya gitu. Jadi kak, yang paling sering kenapa aku pengen bikin seperti ini karena Mm-mm. buatku, aku kan orang komunikasi ya. Aku di Mm-mm. komunikasi nih, di advertising nih udah belasan tahun gitu ya. Sehingga buatku jalan untuk berhubungan, mau berteman kayak, mau dalam rumah tangga kayak, yang nomor Mm-mm. satu adalah komunikasi. Komunikasi Of adalah course. kunci. Right. Mm-mm. Gitu. Mm-mm. Jadi sekarang nih ya, masih banyak perempuan-perempuan yang suka curhat ke aku dan bertanya, bagaimana caranya supaya satu, kalau Mm-mm. misalnya kita mau menginisiasi seks. Yang kedua, misalnya nih ada pertanyaan seputar kenapa ya suamiku tidak lagi mau berhubungan badan sama aku, berhubungan seks sama aku. Mm-mm. Nah, Mm-mm. kita mundur dulu ke belakang. Jadi kalau buatku sebenarnya, kalau dalam relationship Iya. dan berhubungan dengan seks, kalau menurut kakak yang sehat itu seperti apa? Oke, ini kalau kita mau bicara yang sehat, sebenarnya tujuan seks itu apa sih? Kan gitu ya. Ya. Tujuan Hmm. seks itu memenuhi 3 hal gitu ya. Satu adalah reproduksi, ya artinya Hmm. kepingin Hmm. punya anak gitu. Hmm. Tapi kalau kita hanya memenuhi fungsi reproduksi aja, ya sama aja kita kayak binatang ya kan. Binatang kan cuma buat bikin Beranak ini pinak aja, ya. cuma buat beranak pinak gitu, buat keturunan. Hmm. Hmm. Kalau kita cuma fokus kepada itu, seolah-olah banyak orang kan, ya bercandaan aku suka bilang, yang bisa bikin anak belum tentu bisa bikin enak. Wah, bener banget. Iya, oke. Right? Hmm. Gitu, jadi itu satu. Terus Hmm. yang kedua adalah rekreasi. Rekreasi itu benar-benar memberikan sexual pleasure, memiliki sexual script, ya, memberi dan menerima juga gitu. Jadi kayak menikmati segala sesuatu yang fisikal tentang seks gitu. Hmm. Uh, Hmm. Hmm. mau termasuk melepas stres mungkin, termasuk juga ya kan enak gitu ya. Hmm. Mau mau dinikmati seperti apa gitu, itu fisikal banget gitu ya kalau kita mau Hmm. bahas tentang rekreasi. Nah yang Hmm. ketiga yang paling manusiawi adalah relasi. Jadi bagaimana Hmm. caranya supaya kita dengan manusia lain itu bisa membina relationship gitu. Kalau relasi kan Hmm. berarti apa? Ketika kita bercinta, ya, it take love to make love. Ketika kita having sex, kita merasa seksi, kita merasa Hmm. dicintai, Hmm. uh, kita merasa bahagia, kita Hmm. merasa berekspresi gitu ya, kita Hmm. berasa Hmm. diterima gitu. Nah, hal-hal itu tuh kompleks ya, dan itu manusia banget gitu. Kalau Hmm. misalnya binatang kan tidak ada rekreasi, Hmm. binatang nggak pernah melakukan hubungan seks kecuali memang buat keturunan gitu kan ya. Jadi Hmm. kalau ada Hmm. orang bilang binatang aja bisa, apalagi manusia. Manusia kompleks gitu, nggak bisa cuma Hmm. urusannya bikin anak doang gitu. Pasti ada sesuatu yang seperti ini gitu ya. Kayak manusia itu benar-benar butuh rekreasi, memang butuh kadang-kadang memberikan, mengekspresikan hasrat seksualnya gitu. Sedemikian juga Hmm. membina Hmm. relasinya. Jadi itu yang terpenuhi. Ketika itu terpenuhi, Anda tuh menjadi sehat, ya kan? Hmm. Gitu, melakukan Hmm. hubungan seks supaya bisa
buat bersenang-senang berdua, melakukan hubungan seks supaya bisa berelasi gitu, terus dan melakukan hubungan seks supaya bisa supaya bisa punya anak juga gitu ya. Itu adalah bagian dari semua itu. Jadi ini juga yang kenapa tadi pertanyaannya Poppy itu bagus banget. Ini yang sehat. Inilah yang membedakan dengan orang-orang yang mengatakan penyimpangan perilaku seksual. Ya, kalau kita mau baca kenapa bisa bilang menyimpang apa enggak? Kalau di Indonesia ya nggak punya latar belakang seksologi, tidak memiliki sertifikasi seksologi, tapi gitu ya, ketika ada isu-isu tentang orientasi seksual, tentang isu-isu kayak gitu, wah rame, terus udah gitu dompleng isu seperti itu, seolah-olah ketika disetujui oleh banyak masyarakat tentang penyimpangan-penyimpangan yang padahal ya berdasarkan DSM, Diagnostic Statistical Manual for Mental Disorder, itu sama sekali tidak ada diagnosanya gitu, itu langsung jadi ngetop gitu semua orang. Padahal kalau 9 dari 10 orang mengatakan menyimpang, berarti itu penyimpangan sosial, bukan penyimpangan klinis. Penyimpangan klinis itu harus memenuhi diagnosa. Diagnosanya ada macam-macam. Kalau kami sebagai psikolog ya memiliki 3 diagnosa gitu ya. Ya bukan 3 sih sebenarnya, kami memiliki 2, DSM-5 yang terbaru dan PPDGJ gitu ya, paduan ini pedoman gangguan jiwa gitu ya. Itu harus buat di Indonesia. Nah, sementara di dunia itu ada di bawah WHO, dia punya ICD-10 dan ICD-11 gitu ya, 11. Jadi, kenapa dibilang ada perilaku seksual menyimpang? Karena perilaku seksual menyimpang itu tujuannya bukan reproduksi, tujuannya bukan rekreasi, tujuannya bukan untuk membina relasi. Jadi, silaturahmi kelaminnya itu tidak terpenuhi kalau menyimpang. Iya kan? Nah, kenapa harus dijelaskan kayak begini? Karena ada orang yang begini, Mbak, seks party itu menyimpang dong. Menyimpang menurut siapa? Orang kan sini gampang banget ya, Pop ya, mengatakan menyimpang hanya karena aneh buat dirinya dia. Padahal itu kan tidak secara klinis gitu. Dan keanehan-keanehan itu juga dipaksakan ketika kita yang ahlinya. Gue kan yang diizinkan menegakkan diagnosa. Ketika gue memberikan diagnosa, tapi diagnosanya tidak sesuai dengan perasaan kebanyakan orang, yang dihujat gue. susah juga ya, padahal yang punya yang menempuh pendidikan yang ahli ya kamu ya. Nah, Kak, ini gitu. menarik banget karena ada salah satu juga temanku, I love her to bits, namun dia sendiri juga tidak paham mengenai apa itu yang kayak kamu bilang soal relasi. Sebenarnya buatku simpel kalau misalnya seks gitu atau misalnya hubungan badan, kalau di KBBI aja senggama istilahnya adalah hubungan intim. Berarti kan seharusnya ada intimacy di situ, right? Bukan cuma like wham bam thank you ma'am the kind of thing gitu. Right. Like, and it doesn't take a sexologist to know that, right? Iya, it doesn't take a sexologist. Namun jadi karena dia berpikir seks itu yang seharusnya adalah begini, sehingga pada saat ada personal, ya, sehingga pada saat pasangannya melakukan sesuatu yang berbeda, kemudian dia stres. Dari seksual scriptnya dia, ya kan? Iya, dia stres. Terus aku bilang, sebenarnya, I'm not a sexolog gitu, tapi aku orang komunikasi. Jadi aku bilang, kamu tuh tidak pernah nggak pernah bilang ya ke pacarmu atau ke suamimu kalau kamu tidak nyaman untuk melakukan ini. Karena aku yakin kamu pasti sering dengar perempuan yang masih merasa risih kalau oral, right? Masih banyak perempuan yang risih gitu kalau their partner go down on them. Gitu, dan kalau memang tidak nyaman disampaikan, jadi nggak stres kan. Kalau buat aku tuh masalahnya komunikasi gitu. Jadi kalau misalnya itu tuh aneh banget, nggak normal misalnya, let's say yang paling mudah adalah kita ngomong correct gitu, karena buatku it's a matter of consensual aja. Aku misalnya nih pengalaman pribadi gitu, hey baby let's try this gitu, misalnya dia ngomong. Karena like, are you open to try new things, misalnya. Mulai dengan ngomongin soal, kita mau coba nggak sih hal yang
lain gitu. I've been thinking like playing Ya, around in my agak sedikit mind dengan begini-begini. berbeda. Yeah, recreation, right? Mhm. Ini masuk kategori Mhm. rekreasi juga. Iya, So it's something that you guys it's true, can it's true. explore together. Itu yang buatku Mhm. kadang-kadang suka gregetan Kak. Maksudku kalian nih sebenarnya pasangan loh. Apalagi kalau sudah suami Mhm. istri. Kalian pasangan suami istri loh. Yang sudah tidak seharusnya merasa kalau membicarakan hal seperti itu tabu atau Mhm. ragu Mhm. atau canggung. Iya. This is the Mhm. husband till death do you part yang kalian sudah berjanji sehidup semati ibaratnya. Namun apa sih sebenarnya yang membuat mereka canggung sebenarnya Kak? Menurut Kakak gitu ya, kalau misalnya ada yang curhat atau misalnya pasien-pasienmu gitu, biasanya apa yang membuat mereka canggung atau ragu untuk ngobrol? Eh, ego, Hmm. Egonya siapa? as simply Tetap as that. pengen nyalain laki-laki, Eh, enggak. Sebenarnya ego laki-laki ataupun perempuan suka sama besarnya loh gitu ya. Hmm, Ego, hmm, hmm, iya, rasa malu, assumption gitu. Assumption hmm, is like total ini deh thriller killer gitu ya. Jadi hmm, when you assume about something, ketika asumsinya sih bisa macam-macam ya gitu. Kalau hmm, ego itu gini, ketika ego menang, dua-duanya kalah. Kalau ego udah hmm, menang dalam relationship, dua-duanya kalah menurut aku ya. Nggak laki, nggak perempuan kalah. Terus kalau kita udah bicara tentang asumsi, waduh, asumsi itu apalagi urusan seks tuh jahat banget sih. Jadi kayak hmm, hmm, if you assume, if you assume that your husband gitu ya, if you assume that your wife harus sudah tahu bagaimana memuaskan kamu hanya karena dia cinta sama kamu, itu nggak fair. Iya dong. Orang kan selalu gini, hmm, lo kan cinta sama gue, lo harusnya tahu apa yang gue pikirkan. It's like, how? Dari mana? Emangnya pasangan kamu senayang? Pasangan kamu bukan hmm, peramal, dia nggak bisa tahu. hmm, You have to hmm, communicate. Like you just say, oh it's all about communication. Tapi kan sometimes people was confused like what kind of communication. Kalau kita hmm, udah ngomongin seks, itu ada ego, itu ada apa ya, syarat dengan kandungan hmm, komunikasi. Jadi menurut teori komunikasi 101 ya, hmm, that I know, aku pernah di FKM itu kan mengajar relationship skill gitu ya. hmm, Relationship hmm, skill kan hmm, macam-macam gitu. Relationship itu ada dari ibu ke dari ibu, ayah gitu, orang tua, saudara, teman. Tapi yang paling susah adalah romantic relationship gitu. Apapun hmm, orientasi hmm, seksualnya, karena romantic relationship itu memiliki kandungan emosi yang paling besar di antara relationship lainnya relatively. Tapi hmm, bisa juga hmm, kan parenting dan segala macam kan juga punya kandungan emosi yang besar. Jadi semakin besar kandungan emosi yang terlibat antara kedua belah pihak gitu ya, antara kedua belah individu yang bertukar informasi yang berarti akan semakin semakin pelik pula gitu cara mereka berkomunikasi. Artinya hmm, gitu ya, pasangan ketika pasangan itu mencoba untuk komunikasi plus dengan seksual scriptnya masing-masing bahwa oh hmm, ya kalau misalnya Uh, jadi gini, semakin seseorang itu cinta, berarti akan semakin berpotensi konflik. Itu makanya saya bilang, jangan pernah mencoba pacaran. Be in relationship kalau nggak siap patah hati. hmm, Itu one package gitu ya. Ada orang yang bilang gini, wah kalau gitu saya nggak mau pacaran gitu ya, sampai ada gerakan Indonesia tanpa pacaran. I don't really agree with that, ya kan? Saya harusnya setiap orang itu diberikan kebebasan untuk memilih untuk pacaran atau tidak. Nggak hmm, penting, sorry ya, nggak penting Indonesia tanpa pacaran. Setiap orang berhak untuk memilih bagaimana caranya dia membina relasi dengan pacaran ataupun tidak hmm, pacaran. hmm, So, hmm, hmm, bukannya saya mengecam semua orang yang tidak mau pacaran dulu, enggak. Saya mengecam gerakan Indonesia tanpa pacaran. Buat saya, hmm, setiap orang dewasa harus mengambil keputusannya sendiri. Karena hmm, bisa cuma karena ide satu orang, terus mau dibikin seluruh Indonesia nggak usah pakai pacaran. That sucks. Ya, yeah, it's not hmm, cool. hmm, Gitu. hmm, Kenapa? Karena ada orang yang gini, misalnya dia mau ta'aruf gitu ya. Dia memilih untuk hmm, ta'aruf hmm, ketika dia mau menikah. Mereka-mereka yang ta'aruf memang relatif tidak setinggi konflik yang terjadi pada mereka-mereka yang menikah dengan cinta. Ya, hmm, karena cinta kan menggebu-gebu, ekspektasinya tinggi gitu ya.
ada harapan bahwa kalau lu cinta sama gue lu harus ngertiin gue, kalau lu cinta sama gue lu nggak akan nyakitin gue. Justru makin cinta kita makin sakit. Kenapa? Karena ya kita makin sayang, makin ada kecenderungan jealous, ekspektasi. Nah, Makin tinggi kan ekspektasi kan. Dan sering kita tersakiti oleh ekspektasi sendiri sebenarnya, bukan ekspektasi pasangan kita. Sometimes our spouse, our partner doing nothing wrong, ya, they just be who they are, dan mereka konsisten begitu aja. Cuma kita punya ekspektasi yang ketinggian aja sendiri kadang-kadang. And it's human, but we just have to realize that. Nah, kalau mereka yang nikah ta'aruf, ketika mereka masuk ke dalam sebuah relationship, mereka udah tahu, mereka nggak punya ekspektasi tinggi. Karena baru kenalan, pacarannya pas waktu lagi menikah, gitu. Tapi mereka juga tidak fluktuatif, mereka nggak bisa terlalu adventurous, because mereka harus menerima relatively apa aja yang terjadi. Tapi ya boleh juga, ya dong. Nggak, aku misalnya ditanya, jadi mana yang lebih bagus mbak, ta'aruf atau itu? Nggak ada, lo mesti tahu lo orang yang kayak apa dan lo sanggup ngambil yang mana relationship-nya. Nggak boleh bilang salah satu lebih bagus, nggak bisa. Manusia sangat-sangat dinamis dan sangat-sangat kompleks. Kalau lo bisanya ta'aruf, ya lo jalanin ta'aruf. Beda. Nah itu juga tuh Kak yang aku bilang ke teman-teman gitu ya. Kalau misalnya mereka bertanya mengenai relationship. Karena every relationship is different. Karena kita otak kita aja berbeda-beda. Namun aku bisa berbagi pengalaman. Bukan untuk dijadikan acuan atau jawaban. Tapi lebih ke sebagai perspektif yang berbeda lah ibaratnya. Aku bisa belajar dari pengalaman lo, ya kan? Correct, gitu. Jadi teman-teman sebenarnya nggak ada jawaban satu buat semua, nggak ada gitu. Jadi aku kadang-kadang kalau pill for all. Dan relationship itu yang paling correct, dan yang paling patah hati itu kalau misalnya pertanyaannya adalah suamiku nggak mau berhubungan badan lagi sama aku. Kenapa ya Kak? I don't know, it's your husband my darling. How would I know? Apa yang ada di otaknya dia aku nggak tahu. Kamu aja sebagai istrinya yang udah bertahun-tahun menikah dengan dia aja, kamu nggak tahu apa yang membuat dia tidak mau berhubungan seks sama kamu gitu. Namun aku bisa sampaikan apa yang bisa dilakukan. Jadi aku biasanya kalau ada yang nanya kayak gitu, aku tanya balik, Kak, menurut kamu apa yang harus kamu lakukan? Apa yang sudah kamu lakukan selama ini? Apakah kamu cuma yang gerenengan doang? Apakah kamu udah yang di titik di mana, gue udah nggak mau minta lagi, capek karena gue minta ditolak, gue minta ditolak, misalnya. Atau apa? Gitu. All the time. Gitu. Nah, ada satu kasus di mana dia ta'aruf, Kak. Karena dia ta'aruf dan dia baru ta'aruf, sehingga masih mungkin kayak kamu bilang gitu, masih canggung bagaimana ya cara berkomunikasi yang efektif sama pasangan. Namun karena didiemin lama nih Kak, jadinya kan jadi makin runyam gitu buatku. Gitu, ngerti gak sih? Kalau jadinya rumit. Padahal sebenarnya dari awal pun kalau misalnya kita sudah paham bagaimana cara... Kenapa, sorry? Karena menumpuk kali problemnya. Kan pertama kali nggak diselesaiin, lalu diterusin lagi, begitu lagi. Jadinya pada saat cerita kayaknya rumit banget gitu. Terus kemudian aku tanya, dan plus assumption juga kali ya. Correct, gitu. Jadi teman-teman kalau buatku sendiri, pengalaman pribadiku gitu ya, I used to have a really bad relationship dulu. Pernikahanku buruk banget Kak. Gitu. Walaupun aku nggak bilang tidak bahagia, I was happy. At some point I was happy. Tapi kemudian it turns into a very toxic relationship yang berakhir dengan kita sama-sama yang udah menjaga jarak. Physically. Jadi sentuhan itu sudah tidak lagi kuinginkan. Sentuhan itu pun sudah tidak lagi dia inginkan. Dan kita pun sama-sama yang emang udah nggak mau saling sentuh, ngerti nggak sih? Jadi, in a way, itu menurutku adalah satu juga yang berkontribusi terhadap makin gentingnya ke perpisahan kita gitu. Sehingga akhirnya kita berakhir dengan perpisahan. Buatku itu bentuk komunikasi juga. Having sex or like making love is another part, it's another satu bentuk komunikasi juga sama pasangan kayak tadi kamu bilang, relasi, membangun relasi gitu. But what kind of ini sih gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita ngomong seks itu adalah komunikasi, menurut Kak Zoya nih, komunikasi yang seperti apa sih hubungan seks itu sama pasangan yang sehat ya? Kalau misalnya in term of communication, bukan cuma dengan pasangan sih, tapi sebenarnya in all kind of relationship yang paling sehat adalah be assertive.
Assertive communication is like the best communication of all. Kenapa? Because being assertive, it means you stand for your right without hurting others. Ketika kita berkomunikasi dengan secara asertif, satu, kita tidak menjadi agresif. Ya dong, agresif itu kan berarti it's about me. What important for me? What is it for me? Gitu. Ketika kita menjadi seorang yang pasif, it's about you, gitu ya. Like I'm nothing, I'm incapable, gitu ya. Then it's about you, gitu. It's about the other person. When you doing passive aggressive gitu, it's also like annoying kan gitu. You make other people guilty. Ya, yeah, you guilt trip somebody else gitu by doing whatever is that gitu. Jadi it's not healthy too, ya kan? Nah, akhirnya kita kalau aku lebih menyarankan untuk be asertif in so many level, modal di atas ranjang, di luar ranjang gitu. Tapi ada satu hal yang aku belajar dari Profesor ini ya, Barry McCarty. Dia bilang begini, Zoya, karena nih aku pernah ada pertanyaan gitu. Aku pernah juga been in like 8 years ago, yeah, it's about 8 or 9 years ago. I'm dating somebody else who's actually I know setelah putus bahwa he has a narcissistic personality disorder gitu ya. Nah, kebetulan pas lagi abis aku break up, I go to US, aku lagi ngambil conference gitu ya. Aku lagi ngomong sama institut, aku lupa waktu itu. Terus di situ aku baru paham, oh my God, ternyata gitu ya. Aku lagi curhat sama my professor, ternyata he is a narcissistic gitu. Terus aku baru tahu, oh, so I survive a narcissistic gitu ya. No wonder I just have like questioning myself, questioning my value, dan a lot of things gitu ya. So aku bilang, but the thing is, Prof, gitu ya, biasa kan dasar terlalu banyak pengetahuan di sini, jadi sebelum diproses di hati, diproses di otak dulu kan lama gitu ya. Aku bilang gini, Prof, I have so good communication, I think ya, because the sex is not really super awesome enggak, tapi the sex is good gitu, good dalam in term of bahwa gampang, setiap gue minta ini itu gitu, dia ngasih gitu. Dan cukup oh aku maunya kayak gini, ini kayak gini gitu. Itu diakomodasi lah istilahnya. So I thought ketika aku sedang berpetualang secara seksual itu dipenuhi, asumsiku ya, even me ya, I learn from my mistake, asumsiku bahwa di luar ranjang harusnya dia juga paham dong. But he's not. Profesorku bilang gini, Zoya, semua orang yang bisa berkomunikasi kamu di atas ranjang tidak secara otomatis di luar ranjang seperti itu. Karena ada banyak orang, menurut Barry McCarty, di bukunya Sexual Desire, ya di situ saya langsung, oh, I love you Barry McCarty, kayak pas lagi kuliah itu sambil berobat jalan, ya kan. Ternyata ketika relationship kita di luar ranjang dan dalamnya itu punya ini yang berbeda, punya dinamika yang berbeda, dan it's okay gitu. Ada orang yang di luar ranjang tuh bisa berkomunikasi, di atas ranjang nggak bisa. Jadi always be assertive di atas ranjang dan di luar ranjang. Dinamikanya bisa berbeda, tapi aku pikirkan gini, ngomongin uang sama ngomongin seks itu kan hal yang sensitif. Kalau itu bisa, kenapa hal lain nggak bisa? Ternyata ada loh walaupun jarang, ada loh pasangan yang kayak gitu. Bisa diajak ngomong apa aja soal seks, soal lain-lain. Oh my God, melelahkan sekali. Nggak bisa diajakin ngomong soal romance, nggak bisa diajakin ngomong soal intimacy. That's only sex, gitu kan. Like, oh my God, melelahkan sekali orang ini. Gitu ya. Funny enough, that happened with me when I was young. Girl. I'm still young. You were younger. Right. I was already become a sexologist. Jadi kan I was like, what's going on gitu. Semua cara sistem komunikasi aku gunakan. Akhirnya aku bilang, iya memang kita harus be asertif sih, Pop. Asertif di atas ranjang, asertif bersama dengan partner kita, in bed or out of bed gitu. Itu yang harus konsisten. Jadi by telling like, I feel happy when you treat me like this. I feel happy when we doing this in bed. I'm happy ketika di luar ranjang seperti ini. Aku tuh senang ketika kamu melakukan hal ini. Jadi kita harus memberikan positif afirmasi. Jika kita ingin melakukan pengulangan dalam perilaku seksual kita, dalam relationship kita, dalam cinta, romance, dan sebagainya gitu. Karena ada banyak sekali orang yang, apalagi orang Indonesia gitu ya, selalu mengatakan apa yang kita tidak suka. Aku nggak suka ya kamu begitu, aku nggak suka ya kamu begitu. Yuk kita tobat.
Dengan mengatakan apa yang tidak kita suka tidak akan otomatis membuat pasangan kita tahu dia mesti ngasih apa ke kita. Nggak akan membuat pasangan Benar. kita tahu bagaimana membahagiakan kita. So, tell them, inspire them, don't control them. Jangan pernah mengontrol pasangan. Kalau orang yang asertif tuh nggak mengontrol. Orang yang asertif itu mengekspresikan, ya, mengekspresikan perasaannya dia bahwa I feel happy when you hold my hand, gitu ya. Aku bahagia banget ya waktu lagi bisa gandeng tangan kamu. Aku tuh happy ketika bisa ketika kamu tuh nelpon aku gitu. Aku bahagia ketika kamu bilang selamat pagi gitu ya. I'm happy when you say good night, beautiful, you know. Jadi pasangan kita itu akan mengulangi perilaku-perilaku yang kita beri afirmasi positif gitu. Nah, kalau misalnya ada sesuatu yang kita sukai diranjang gitu, kan kebanyakan orang terokupasi terhadap kekurangan, Pop. Aduh, kok suamiku nggak mau ngasih sih? Aku udah kepengen banget nih gitu ya. Loh, kok bisa sih suami sendiri? Iya bisa gitu, karena udah terlalu banyak ketakutannya di sini. Nanti kalau misalnya dibilang kayak begini, suamiku jadi egonya terganggu nggak ya? Ini nggak terganggu nggak ya? If you are be assertive, pasti tidak kita akan meminta hak kita tanpa menyakiti orang lain. Ya dong, sayang. Waktu lagi, aku senang deh waktu bercinta sama kamu. Beberapa hari lalu, itu tuh kamu sampai melakukan ini di tempat tidur loh. Ya ampun, itu enak banget yang. Boleh nggak sering-sering diulangin? Nggak peres. We are honest. Laki mana yang nggak mau ngulangin? Nah, ada nih Kak, gitu, yang aku juga tanya. Lo tuh kalau misalnya kayak gitu, jadi dia cerita nih, dia lagi sebel banget sama suaminya ya kan. Gila nih, gue minta tuh gue nggak pernah dikasih bla 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 bla. Terus aku tanya, bagaimana cara kamu menyampaikannya? Right. Dia menyampaikannya dengan udah 2 minggu nih gue nggak diapa-apain, so in a way it's nyinyir, right? Lakinya apaan sih lo? Jadi gitu kan? Jadi defensif gitu. Nah itulah yang membuatku paham kalau teman-teman, komunikasi itu 2 arah. Dan komunikasi itu harus paham objektifnya. Kalau objektifnya adalah mengajak suami untuk bercinta, bukan cuma hashtag doang nih yang bang selesai. Kalau mau mengajak bercinta, sampaikan dengan cinta. Jangan dengan ngomong udah 2 minggu nih boy nggak pernah di ini gitu. Jadinya suami juga yang, hah, apaan sih lo? Gitu kan? Wah, ada perempuan berkisah tuh. Gitu. It's important. Bener banget, Pop. Itu I so agree with you. Gini, sekarang coba kita, if the table is turned, kalau kita dibalik, terus gitu suami kita bilang gini, udah lama nih gue gak dikasih sama lo. Gimana rasanya? Bener. Are you angry? Excuse me, maksudnya gitu. Gue harus jatuh. Jangan pernah nyindir gitu ya. Ketika kita nyindir, kita itu jadi menciptakan suasana yang tidak romantis gitu. Nyindir itu melelahkan juga gitu ya. It's not a positive energy gitu ya. Bagaimana orang mau bersetubuh dengan kita gitu di saat kita punya a lot of negative energy. Wendy Maltz mengatakan sebenarnya yang namanya sexual energy itu netral. Yang menjadikan dia itu akan negatif atau positif tuh kita. Kan sebenarnya hubungan seksual itu juga punya seksual scriptnya masing-masing kan gitu ya. Ini masih kedengeran nggak suaranya? Aku sih denger jelas ya. Gitu ya, oke. Jadi sexual script is very important. Jadi setiap orang itu ketika dia punya sexual scriptnya dia dan sexual scriptnya pasangannya itu kebanyakan bisa apa ya? Dia punya agendanya masing-masing. Ketika punya agenda masing-masing kan akhirnya jadi nggak bisa bertukar sexual script. Tapi coba kalau misalnya I want that, I want you so bad. Iya kan, aku tuh bahagia banget deh kalau misalnya bisa bercinta sama kamu gitu. Termasuk juga ketika seorang istri diminta misalnya ada pasangan yang bilang, ada yang kamu tuh kalau bercinta sama kamu tuh enak banget ya gitu. Aku lagi kerja keinget-inget kamu terus gitu ya. Siapa sih yang nggak mau bercinta lagi kalau dibilang kayak gitu? Iya kan? Sama kalau misalnya disindir-sindir kayak like kamu dong kayak tetangga yang itu dong, lihat dong teman aku yang ini, keren banget kan, nonton TV terus nunjuk-nunjuk, tuh kamu kayak begitu tuh, coba tuh tonton tuh. Bener, itu gengges banget sebenarnya. Jadi kalau aku tuh pada saat
pada saat ada sahabatku yang cerita, aku sampai bilang, lo sadar nggak kalau lo tuh kayak nyamuk, wing 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 gengges. Lo Right. bawaannya bukan pengen menengulurkan tangan lo supaya dia mendarat dengan manis, lo bawaannya pengen nabok gitu, ngerti nggak? Karena lo wing 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 terus, Kak. So it's effective communication. Kalau when it Yes. comes to sex adalah komunikasi yang asertif. Yes. Memang ada beberapa memang masih banyak perempuan-perempuan yang merasa kalau posisinya mereka masih di bawah laki-laki kalau urusan seks, sehingga Yeah. mereka harus mengutamakan pasangannya sampai melupakan kalau aku lupa kapan terakhir aku orgasme kapan. Ingat kayak Iya, aku aku you tag mention me, ke I was like, kamu, what? 53%, apa itu like, orgasme? apa itu? Tengahnya gitu, dan tengahnya itu, Kak, itu ada lebih dari 100 orang, FYI. Jadi Wow. ada juga yang aku tanyakan, ini kenapa sih kamu sampai bilang kapan apa itu orgasme? Enggak, ini aja Kak, sarkas aja Kak, saking udah dari pas abis ngelahirin aku nggak pernah orgasme. But then it hits me. Have you ever talked about this to your partner? Right. Dan kalau kamu tidak menikmati hubungan seksual dengan dia, ataukah kamu hanya berpikir kayak kamu bilang, ya mesti dia tahu dong, bantuin kayak apa kayak. No. Jadi horor kan buat cowoknya, it's a pressure juga buat pasangannya buat gitu, pasangannya buat gitu. And it's not fair. Iya benar, dan mungkin buat cowok yang juga ada di sini dan menyaksikan ini gitu ya, jangan lupa bahwa sebenarnya lelah juga jadi cowok gitu, karena cowok itu selalu tumbuh dengan banyak asumsi gitu terhadap dirinya sendiri dan terhadap peran seksualnya. Kalau kita kan perempuan misalnya, kita itu punya sexual script yang berbeda lah ya dengan cowok ya. Kayaknya kita cowok itu harus lebih hebat, cowok itu harus lebih begini begitu. Cowok boleh selingkuh, kita nggak boleh selingkuh. Cowok bisa begini, kita nggak boleh begini gitu. Tapi dengan banyak nggak boleh, setidak-tidaknya kita memang kita dibatas-batasin. Cowok lebih nggak tahu lagi mau ngapain sebenarnya. Cowok nggak boleh nangis. Cowok ya biasalah paham-paham patriarki gitu kan. Cowok harus tahu tentang seks. Jadi nggak boleh tanya, nggak boleh ini itu. Nah ini kan bahaya gitu. Ada cowok yang ketika dia belajar seks pertamanya, karena ada asumsi gitu patriarki bahwa semua cowok harus paham tentang seks, makanya ada banyak anak laki-laki terutama remaja belajar seks pertama kali dari pekerja seks. Karena pengen keren, harus kepengen langsung tahu. Nah, bagaimana caranya seorang anak laki-laki yang nggak pernah mau curhat, yang selalu dibilang nggak boleh mengungkapkan perasaannya, bisa menjadi romantis, bisa being intimate, gitu. Tuh, atau tiba-tiba langsung seks, gitu kan ya. Jadi chaos kan ketika dua ini bertemu gitu di atas ranjang gitu. Terus dia gitu, yang satu berpikir bahwa oh ya kalau hasrat seksual harus cowok, semuanya harus cowok. Kalau gue nggak dapat banget nggak apa-apa gitu. Yang penting gue harus ngelayanin gitu. Nah padahal perempuan lupa, begitu perempuan juga nggak menikmati, keluar lagi istilah gedebong pisang gitu ya. Nah kalau dia misalnya cowok nggak ngapa-ngapain ya dia kan? aja nggak ngapa-ngapain perempuan, karena buat perempuan ya udah ya lu mau pakai gue ya pakai aja deh gitu kan, ini udah gue menjalankan kewajiban gue. Nah ketika menjalankan kewajiban gak enak banget kan gitu. Nah terus apalagi buat cowok gitu ya, ketika seksnya nggak enak, cewek protes, aduh Mas Zoya cowok saya bodoh, nggak bisa ngapa-ngapain. Meskipun kelaminnya gede, cuma bisa keluar masuk doang kayak gayung megentong. Buat apa mbak gitu. Right, so it's like benar. Si gayung dan gentong ini kan semua orang berasumsi bahwa kalau misalnya udah besar gitu, penisnya udah besar. Hai Ditri, terima kasih kakak ada di sini. Kalau misalnya udah besar penisnya gitu, seolah-olah bahwa wah you have it all. Jadi semua laki-laki berlomba-lomba untuk membesarkan penis. Kan like come on, it doesn't work like that. Begitu penisnya udah besar, dia pikir udah paling hebat sejagat raya. Padahal perlu juga manuvernya, dia perlu belajar bagaimana cara bercinta, bukan hanya having sex, bukan hanya senggama. Itu yang aku bilang, lo bisa bikin anak belum tentu lo bisa bikin enak kok gitu. Silaturahmi kelamin tuh pelik, kalau nggak gue nggak jadi seksolog gitu kan ya. Benar. Dan aku it's not as natural as people think. Correct. Dan aku tuh aku cukup beruntung punya pasangan sekarang yang dia paham bagaimana untuk bertanya sehingga dia bisa mendapatkan jawaban yang tepat buat dia. Jadi when it comes to sex, when it comes to anything, dia tahu bagaimana cara bertanyanya. Sehingga aku yang jadi awal-awal dia tuh kena
dia kena residuku dari relationshipku yang dulu. Sehingga aku Hmm. lebih banyak diem kalau untuk urusan seks misalnya. Dan dia pun Mm-mm. memberikan aku waktu untuk siap membicarakan itu. Jadi Oh, dia nggak that's maksa, nice. kenapa sih kamu nggak mau ngomongin, kenapa sih kamu nggak mau ngomongin, nggak. Tapi dia Mm-mm. lebih ke dia pil satu-satu nih sampai akhirnya dapat Mm-mm. core sehingga barulah aku bisa ngobrol. Dan kemudian dia tuh nanya ke aku, lu tuh nggak pernah ngobrolan ya soal ini sama mantan partner lu gitu. Gue bilang enggak. Dan mungkin karena aku memang diajari, aku kan orang Jawa ya, aku diajari menjadi seorang istri yang berbakti, yang melayani, sehingga aku Hmm. merasa kalau aku bertanya, artinya aku mempertanyakan, dan artinya aku tidak menghargai suamiku atau pasanganku. Ah, Ini nggak? Nah, yeah, yeah. Most people bagaimana will tuh believe cara that overcoming juga. that feeling, Kak? Kalau misalnya kita masih merasa kayak kamu bilang tadi gitu, kita nih memang tugas kita, utama kita adalah melayani suami, memastikan kalau dia bahagia, memastikan kalau dia Mm-mm. apa. Bagaimana tuh cara apa ya, mengakali supaya kita bisa mulai apa ya, practicing that mental mental block gitu ya, kan kita, itu kan ibaratnya kan di blok tuh mental kita Yeah, untuk yeah, I berpikir, agree, I agree. you're not supposed to feel anything, Poppy, you're just supposed to lay there and kayak gitu tuh, kayak gimana ya berusaha untuk mengakalinya, apakah Ngakali dengan mental block banyak-banyak ya. membaca, apakah dengan apa kira-kira, Kak. Oke, ini sambil aku ada yang ini juga aku ya di Tri ini dibilang juga bagus banget. Jadi sebagai cewek kita harus empati dong ya dan ajak belajar sama-sama. A journey of emotion and senses. Yeah, I agree with you, di Tri. Hmm. Jadi sebenarnya kita juga kan banyak yang suka seperti itu gitu. Gini, baik laki-laki ataupun perempuan, pahami dulu tubuh dan seksualitas kamu. Ya, udah Hmm. beberapa kali di dalam YouTube aku juga aku berbicara mengenai peta, ya, peta seksual, zona erogenous zone gitu ya, zona erotis. Bayangkan kita meminta pasangan kita, ya kalau misalnya nih asumsi aku adalah heteroseksual ya. Hmm. Heteroseksual berarti misalnya kalau aku perempuan, pasanganku tuh nggak punya vagina, dia punya titik-titik zona erotis yang berbeda dengan aku, Hmm. ya kan? Dia nggak punya vagina, aku nggak punya penis, aku nggak tahu bagaimana cara membahagiakan dia kalau kita nggak berdiskusi, kita nggak Hmm. mencari tahu peta-peta zona seksual itu. Nah, bagaimana menghilangkan mental blocknya adalah gini, you know what, kita bekerja aja, kita mau mencari pekerjaan yang kita juga bahagia. Hmm. Performance appraisal kamu di kantor ya bisa tinggi hanya bisa karena kamu pinter. Tapi berapa banyak orang yang pinter punya performance appraisal yang tinggi juga di pekerjaannya sesuai dengan KPI-nya dan job desk-nya, but you're not Hmm. happy. Kualitas hidup gitu. Pada akhirnya ketika kita sedang melakukan hubungan seksual dan hanya untuk kewajiban pasangan kita aja, itu sama aja kayak kamu kerja, you don't love your job, you just Hmm. doing it for Hmm. the sake of money. Hmm. Ya kan pada akhirnya apakah kualitas hidup kamu juga akan meningkat? Once kamu menjalankan itu for the sake of okay, ya saya nggak menolak pasangan saya ketika dia meminta senggama, bukan hanya karena saya mau menjalankan kewajiban, karena saya juga enak nikmatin itu. Doesn't it good? Yes, It's really happily ever definitely. after. Jadi kalau semua hal yang kita lakukan di dunia ini ketika kita bekerja, berelasi, we doing it with the full heart, kenapa seks kita nggak melakukan hal yang sama? Kenapa seks justru yang paling hakiki, yang paling vulnerable dari kita? Kita tuh telanjang loh di depan orang lain. Ketika Hmm. kita Hmm. telanjang secara fisik, kenapa kita juga nggak telanjang dan merasa aman secara emosi dengan partner seks kita? Gitu ya, dengan Hmm. cara ya itu gitu, dengan cara yuk nikmatin juga gitu. Once kamu bisa menikmati seks itu, memuaskan pasangan tuh otomatis loh, itu bonus. Hmm. Kak, nah ini ada yang nanya nih. Nanya dong, apa wajar cowok suka ngumpulin foto porno yang dia dapat dari teman-temannya? Kok nggak ada suaranya kamu, Kak? Tiba-tiba nggak ada suaranya. Apa aku doang yang nggak bisa dengar suaranya Kak Zoya?
Tiba-tiba hilang suaramu. Tolong dicoba. Tuh, Nah, sekarang nah, itu suaranya. Oh, keluar. baterainya Gitu, jadi habis, wajar nggak mic-nya. tuh ngumpulin foto porno? Oke, aku udah banyak banget ngomong tentang pornografi gitu ya. But the Hmm. real things, pornografi itu membuat kita ini mempertanyakan kenormalan seksualitas kita, ya. Hmm. Pasti banyak yang mungkin menjadi pengikutnya Ganjar Pranowo gitu ya. Ketika beliau mengatakan, aku biasa kok nonton pornografi, aku nggak apa-apa kok gitu. Aku kan adalah orang dewasa, aku tidak memperkosa orang dan sebagainya. Wait, gitu Hmm. ya. Itu mempersulit seks edukasi aku. Jadi kalau mau ditanya wajar apa enggak, ini wajarnya apa nih gitu. Kalau Hmm. misalnya secara kesehatan seksual gitu ya, pornografi itu bahaya banget. Pornografi itu jelek banget ya. Pornografi itu membuat kita mempertanyakan kenormalan seksualitas kita. Pornografi itu membuat kita jadi kok di situ coklat, di situ pink, kenapa aku coklat ya? Kok di situ lamanya segini, kenapa aku cuma segini ya? So you asking Hmm. yourself, am I normal or not? Gitu ya. Which is itu sebenarnya bukan seperti itu gitu ya. Dan laki-laki ya yang suka menonton pornografi itu akan relatif sulit berelasi secara sehat dengan perempuannya. Karena di Hmm. pornografi itu laki-laki belajar menikmati hal-hal yang tidak dia perjuangkan. Dalam relationship kan dia mesti put effort, dia mesti Hmm. berjuang, dia mesti usaha, dia mesti PDKT, dia mesti memuaskan, even buat one night stand sekalipun mesti ada usahanya. Hmm. Ya, di dalam pornografi dia bisa ejakulasi menikmati sesuatu yang dia nggak effort sama sekali. Itu akan sulit membuat laki-laki menjadi laki-laki sejati. Jadi baguskah sekali lagi ya memiliki foto-foto porno? Ya enggak, karena kamu diajari untuk terangsang pada hal-hal yang tidak organik, ya, hal yang tidak nyata, ya. Hmm. So, keterangsangan kamu yang tidak organik dan kepada hal yang tidak nyata kira-kira berguna nggak untuk relationship? Of course it's not. Jadi, Hmm. apakah bisa kamu punya pacar lalu kamu ngeliat kayak begitu lalu kamu omelin? Susah gitu ya. Tapi gitu ya bisa misalnya dengan katakannya aku tuh nggak nyaman loh sebenarnya ketika kamu nonton porno gitu. Kenapa? Ya kata Hmm. Mbak Zoya gitu kan ya, boleh pakai nama gue. Kata Mbak Zoya kalau misalnya seorang laki-laki yang suka menyaksikan film porno gitu ya, itu kayak maskulinitasnya gitu ya. It's gonna be problem dengan maskulinitasnya dia Hmm. gitu ya. Dan Hmm. I'm concerned kalau kita mau berelasi seperti ini, jangan lupa laki-laki ini akan jadi kepala keluarga loh para perempuan ya. Kepala keluarga berarti dia memimpin bahtera rumah tangga. Jadi kalau misalnya Hmm. ada kapal ya, dia nakodanya kan ya kurang lebih gitu. Kalau pilot kita kan co-pilotnya. Kira-kira Hmm. sebagai perempuan bisakah kita gitu menghargai si kepala keluarga yang maskulinitasnya nggak jelas atau toxic masculinity karena suka nonton porno. Nah, Hmm. Hmm. laki-laki Hmm. semakin lu sering nonton porno, lu nggak realistis. Nggak semua perempuan ketika dicolek vaginanya basah kayak di film-film. Benar-benar. Terus nih Kak, Are you dia kidding ada me? ada juga nih yang ngomong, Kak, aku mencoba asertif, tapi kadang kalau aku udah ngasih tahu apa yang aku mau, aku jadi males kalau dia ngelakuin itulah. Gimana sih? Maksudnya udah Jadi dia ngelakuin udah yang kamu asertif mau. nih, dia ngasih tahu, aku Uh-uh. suka banget kalau misalnya kamu pegang aku di sini. Tapi pada Nah, saat dia melakukan itu, dia malah jadi males sendiri. Gimana sih? Maksudnya loh. gimana nih? I think you need to know what you want. Mhm. Iya kan? Ngapain kamu meliding atau coba memimpin, meminta pasangan kamu untuk melakukan sesuatu yang kamu suka di ranjang, tapi habis itu kamu nggak suka Hmm. sendiri. Mungkin yang kamu butuhkan gitu itu adalah bereksplorasi berdua gitu ya. Mungkin kamu masih Hmm. pengen senang-senang gitu. Ya ngapain Hmm. ditunjukin, dikasih tahu begitu kalau kamu ngerasa kok nggak enak, ya udah bereksplorasi aja yang cari tahu yuk gitu. Kayaknya Hmm. aku suka ganti-ganti deh. Kemarin aku suka begini, sekarang aku pengen coba cari yang lain lagi gitu. Kalau enggak Hmm. kan nanti pasangannya merasa bersalah terus dong, Pop. Ya enggak? Like, Benar, benar. salah mulu Nah, nih bikin Kak, apa-apa. aku nggak tahu ini cowok, kayaknya cowok deh yang nanya. Kak Mm-mm. Zoya, kalau pasangan sejak punya anak nggak mau have sex lagi, dalam kurung menolak terus, apa yang terjadi? Mm-mm. Nah, ini aku ya, aku kalau Mm-mm. misalnya pasangannya perempuan, ini Mm-mm. aku eh, yang terjadi padaku pada saat aku setelah melahirkan. Jadi sejak aku punya anak itu, karena aku mengurus anak sendiri, capek banget Kak.
Dan saat itu aku berpikir kalau aku memang harus menanggung beban itu sendiri. Sehingga Oh, keinginan I'm untuk sorry. intim sama mantanku, keinginan untuk apain, tuh bukannya nggak ada, tapi terlalu Draining. lelah untuk melakukan itu gitu. Jadi kalau dulu pasanganku tidak bertanya apa yang kubutuhkan, dan akunya pun merasa Oh, kayak kamu bilang, lu seharusnya tahu dong, kan kita nggak punya pembantu, kita baru punya kalau baby, capek juga kali rumah ya, Pop ya. segini gitu loh. You know, jadi there's a gap in communication. Kalau dari aku, sebenarnya berdasarkan pengalaman pribadiku, baiknya diajak ngobrol pasangannya, ditanya what seems to be the problem, atau misalnya is there anything that I can do to help, gitu, sehingga Yes. dia paham kalau you're on his or her side, dan mau apa ya, komunikasi, sepakati, setelah itu jalani sama-sama. Jadi bukan lu kenapa ya, gue kenapa ya, gitu. Kalau aku dulu ngerasanya seperti itu. Sebegitu punya anak, karena sendirian, Kak, nggak punya pembantu dan lain sebagainya, aku ngurus sendiri sampai mandi aja nggak sempet. Mohon maaf, gimana caranya mau minta, mau melakukan apapun gitu. Karena kalau dulu aku kayak gitu. Nah, kalau dari Kak Zoya, kalau ditanya nih, pasangan yang sejak punya anak nggak mau have sex, menolak terus, apa yang terjadi biasanya? I agree with you gitu. Kalau misalnya kamu laki-laki gitu ya, coba tanyakan sih yang ada nggak yang bisa aku bantu gitu ya. Karena aku bergairah sama kamu. Kalau biasanya orang kalau misalnya sampai baik laki-laki atau perempuan, laki-laki juga kalau lagi stres di kantor boro-boro. Kalau kita kan perempuan ya, kita punya anak, kita ini itu, kita ribet, hormon kita fluktuatif gitu ya. That's a Hmm. lot of things happen gitu ya. Even kita juga tadinya juga suka banget seks, ada momen dimana kita kayak so draining and so tired gitu. Laki-laki Hmm. kan tidak mengalami fluktuatif itu, tapi kalau lagi ada stres di pekerjaannya, kan dia juga nggak bisa ereksi, nggak bisa bercinta gitu ya, not in the mood for sex gitu ya. Jadi sama aja. Kalau misalnya lagi nggak seperti itu, tanya how can I help? Ada nggak yang bisa aku lakukan untuk meringankan beban kamu? Jadi kalau sampai ada tanda-tandanya pasangan kamu tidak mau bercinta setelah masa nifas ya, bukan Hmm. lagi masa nifas gitu, wah ya jangan gitu kan, ini mesti tanya dulu sama dokter kandungannya. Tapi kalau setelah masa nifas gitu, arousal dan sebagainya itu nggak ada, tapi juga gini, orang tuh banyak berpikir yang namanya seks itu bener-bener langsung ke seksnya aja. Seks itu nggak akan bisa terjadi tanpa intimacy, tanpa romance, itu nggak mungkin, nggak mungkin. Lo mau koprol pakai gaya apa meskipun masih muda belia, umurnya masih 20-an, 30-an awal gitu ya. Don't talk about yang 40 dan 50 deh. Kalian masih muda tapi nggak bisa punya hasrat seksual sama sekali karena apa? Karena orang berpikir segitunya gitu. Seks itu cukup dengan buka baju and that's it. Everything's gonna just happen like that. It was ketika dalam sebuah relationship kita harus bina dari awal dulu intimacy. Ketika ada orang datang, Hmm. Hmm. aduh Mbak Hmm. Zoya, dia istriku sama sekali nggak nafsu, suamiku kayak begini nih. Kami kepengen dong seperti waktu lagi honeymoon, atau lagi buat mereka yang misalnya melakukan hubungan seks sebelum nikah ya, kayak waktu seks pranikah, heboh banget Mbak, aku mau kayak gitu lagi. Pertanyaanku simple, minggu ini ciuman berapa kali? Langsung gitu. Dalam minggu ini, ketika ciuman, aku bilang gitu ya, ketika ciuman, tatap-tatapan mata nggak? Ngobrol tatapan mata berapa kali? Waktu hubungan seks terakhir, tatapan mata nggak? If you not building intimacy, there's no way you can building that. So, tanya apa yang bisa kamu lakukan untuk membantu pasanganmu meringankan bebannya. Mungkin kalau Hmm. soal pekerjaan kayak, nggak bisa, lu nggak ngerti kerjaan gue, but I can hear you. Ya kan? I can be a good listener gitu ya. You know, you can share with me gitu, berbagi beban tanpa harus langsung dapat solusi gitu ya. Kedua adalah coba being intimate dulu. Being intimate tuh kayak disayang-sayang. So how was Hmm. your day gitu ya. Diusap-usap mungkin gitu, dipeluk, ciuman, like really deep French kissing gitu. I don't know why Hmm. French, but it's just deep kissing, you know. Dan With deep kiss. tongue, Nah, you know. ini Exchange apa? saliva. Aku bahkan pernah sharing gitu ya sama teman-temanku kalau Mm-mm. it doesn't take a lot of apa ya, touching. Just know where to touch, dan itu bisa dieksplorasi sama-sama Yes. teman-teman untuk bisa paham. Just ternyata cuma sedikit sentuhan di sini bisa bikin pop yang gitu misalnya. Yeah. Mm-mm. Oh, ternyata buat dia dicium di sini tuh buat dia yang
oh sini sayang gitu. Dan Arousing. it's an exploration kan gitu. Jadi Iya, kalau it's aku sama exploration. pasanganku kita suka apa ya, kita suka gantian Kak. Aku mau explore kamu, kamu mau explore aku. It's a matter of komunikasi kan. Apa yang dia Hmm. suka, apa yang dia nggak suka, apa yang menurut dia, oh there, I like it there. Kalau misalnya yang Hmm. aku tentu dia suka, aku seneng banget tuh kayak gitu. There are a few things yang mungkin buatku masih baru gitu. Karena memang this is a new relationship kan, walaupun kita udah 3 tahun, tapi kan kita LDRan. Jadi Hmm. there's always something new to find about your partner sebenarnya if Always, you're willing always. to explore Aku gitu. bahkan Dan ada bagian-bagian pop yang kita sendiri nggak sadar ternyata itu arousing, terus jadi ih kok enak juga ya ternyata, you know. bener, dan itu kejadian ke aku tuh sampai yang oh wow, I didn't think that there would make me feel this You go like girl. huh gitu. Exactly, but that's apa ya, it's like dancing you guys. You Yes. need to know the pace, you need to look in each other's eyes, and you'd be able. Mm-mm. Dan dia tuh ya, menurut dia ya, it's not Mm-mm. bukan masalah vaginaku kencang, bukan masalah bagaimana cara aku bergoyang, apalah segala macam. It's No, not it's that. not Tapi that. It's not how that. that look on my face pada saat menurut dia, Satisfied, I look at him like he's like, oh my god, you're so hot gitu. right? Itu Right. sebenarnya yang drive dia untuk yang oh this is the best sex gitu misalnya. Karena Exactly. dan buatku Exactly. it's never about the penis size kayak kamu Mm-hmm. bilang, but it's that connection that you have Yes. with this person that makes the sex great, you guys. Yes. I kid you not. Yay! Right? It's true. It's Gitu. true. Gitu, karena buatku bagaimana caranya kalian bisa menikmati, sama-sama menikmati, kalau kalian bahkan nggak tahu ini nggak nyaman sebenarnya nih, miring gini nggak nyaman gitu, tapi Diem aja, how? susah juga. Iya Cari gitu, yang maksudnya enaknya gitu kan ya. bener-bener cari enaknya buat kalian berdua sebenarnya Berdua. gitu, bukan cuma buat aku, bukan cuma buat dia gitu. Dan ada momen-momen dimana yang aku bisa dengan santainya gitu ya, nyodorin aja gitu ke dia kalau aku kepingin. Makanya kalau misalnya aku ditanya, aku nggak ngerti Kak gimana cara ngomongnya, aku yang kalau aku tidak pernah punya masalah gitu sama pasanganku yang sekarang ya, jadi mau ya mau aja gitu. Kalau dan aku bisa yang misalnya nih kita bahkan apa suka bercandaan gitu ya, baby, misalnya gitu ya, aku ngomong ke dia, balik nggak lo secepatnya karena aku pengen begini-begini. Or you just simply say to your partner, I want you so bad. Exactly. Dan Aku aku kepengen banget nih, gue kepengen banget nih. gitu. Udah gitu. You Itu know that like, thing you did, wow. atau misalnya you know that thing you did baby the other day, yang pada saat kamu gini like I love it, Make me so I good. want It make me more feel misalnya sexy. gitu. Dan your partner would feel like oh she's appreciating that little things yang dia suka ternyata gitu. Dan kayak kamu bilang di repeat kan sama dia, oh how do you feel kalau misalnya aku ngelakuin ini atau apa next. Repeat Mungkin order ya bisa nih Kak, kakak. kita Kak ada satu sesi lagi mestinya nih Kak, kita bikin Kak apa coba, Iya. fantasi seks. Yes, let's do Itu it. yang harus kita bahas. Namun waktu kita nggak banyak nih, kayaknya udah mau habis sebentar lagi waktu kita. Jadi kita bikin mudah-mudahan lagi ya. nanti ada sesi lagi sama Kak Zoya mengenai fantasi seks, karena masih banyak teman-teman juga yang berpikir kalau fantasi seks itu it's nggak normal gitu. Padahal kalau buat some people kayak buat aku sendiri it's as long as we have that healthy boundaries teman-teman gitu, kita akan bisa menikmatinya sebagai, dan kita bisa jadiin itu satu hal yang bisa buat kita sama pasangan kita yang ketawa-ketawa, terus yang aku pengen nyobain ini atau apa gitu. It's keeping that fire alive gitu. Ini kalau dari orang yang pengalaman pribadi ya. But kalau boleh disimpulkan nih Kak Zoya, untuk urusan seks dan bagaimana cara berkomunikasi sama pasangan, yang terpenting apa Kak? Yang terpenting be assertive dan be comfortable with your own sexuality. Kalau kita nyaman dengan seksualitas kita,
itu gampang loh kita mengkomunikasikan sama orang lain, apapun itu, fantasi, orgasm, pleasure, satisfaction, itu akan mudah. Tapi we knowing ourselves dulu, cintai diri kita dulu, itu first thing first. Terus Kak, tuh ada tips nggak buat cewek yang nggak bisa orgasme? Satu pertanyaan lagi. Itu nggak bisa orgasme, ada banyak problem soalnya. Gimana kalau kita tambahin aja nanti di sesi berikutnya, karena aku mau jelasin supaya orang bisa benar-benar understanding orgasm gitu dan fantasi seksual, right? Biar bisa lebih spesifik. Jadi nanti kita bikin sesi kedua ya Kak Zoya ya, sepertinya ya, ini menarik banget gitu, karena buat kita sebenarnya harus kita harus memilih untuk memahami ini lebih jauh supaya kitanya sendiri bisa bisa appreciate our sexuality. Correct gitu. Buat kita hubungan seks itu it needs to have pleasure. Kalau buatku, if it's not enjoyable, if it's not bringing you joy, beratnya, dan there's something wrong berarti gitu. Apa yang bisa kita perbaiki, ya kita perbaiki gitu. Teman-teman, terima kasih banyak. Ditunggu sesi selanjutnya. Aku akan minta jadwalnya Kak Zoya. Karena sibuk banget Kak Zoyanya gitu. Berikutnya kita mudah-mudahan kita bisa bahas tentang orgasme. Kita bisa bahas mengenai fantasi seks lebih jauh gitu ya Kak Zoya ya. Terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktu buat aku. Terima kasih semuanya. Kalau nanti aku save live-nya teman-teman, don't worry. Abis ini kalau misalnya ada yang mau DM ke aku, mau tanya lebih jauh ke Kak Zoya, nanti aku bisa sampaikan ke Kak Zoya atau DM ke Kak Zoya bisa. Cool, terima kasih. Selamat malam. Bye you guys. Have a sexy night you too. Bye.